For me, I will ruin you. You got that? Are you ready? Woo! Jiwa lu, halo semua sobat Aing, ketemu lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Untuk kalian sobat Aing, di sini si Kakang Prabu mau membahas alur filmnya dari seorang vlogger alias konten kreator yang benar-benar nekat. Bahkan ini juga menjadi konten yang terakhir karena semuanya tidak sesuai apa yang sudah direncanakan, alias meraot gerak guys. Dan hanya yang tersisa cuman kakak beradik ini. Itu pun mereka terjebak di tengah laut guys. Nah seperti apa kelanjutannya? Oke lah, sebelum dimulai mari kita bersantuy dulu. Di pembukaan film ini ada potongan video yang dibuat sama Silin. Ini dia, namanya Silin. Terlihat Silin ini berharap ada orang yang menemukan kameranya. Ada sesuatu yang terjadi. Oke, kita mundur dulu ke masa lalu beberapa jam yang lalu sebelum kejadian. Di sini ada Lin yang sedang direkam buat intro konten di petualangan kakaknya dia si Paige. Karena si Lin ini baru ikut bergabung dengan mereka. Grup mereka ini dinamakan Frenzy. Salah satunya bernama Kahaya, Evan, dan Sep. Di sini mereka mau menaiki pesawat amfibi untuk pergi ke lokasi tujuannya. Dan sekaligus dipilotin sama Hapir. Tapi ternyata tempat yang mau mereka datangin itu sudah ditutup untuk umum karena bahaya. Naon wae akan dilakukan demi konten mah, demi untuk subscriber. Mereka kekeh gerak ingin ke sana, bahkan transponder pesawat itu mati. Mereka nggak bakal terdeteksi di radar. Di sini si Evan ngeledek si Sep, seakan si Sep ada rencana niat ngelamar seseorang, tapi teuing saha. Hey, what's up, Evan? Lanjut, tujuan mereka ini untuk berpetualang di Asia Tenggara. Dan tiba-tiba saja ada kerusakan di pesawatnya itu. Sayap pesawat itu potong dan pintunya juga coplok. Paige sama Evan yang duduk dekat pintu langsung jatuh dari pesawat tersebut. Pesawatnya pun hancur rangsak layaknya Air Asia. Di sini terlihat Silin yang selamat, dia nyoba manggil teman-temannya. Tiba-tiba ada yang datang, ternyata ada hiu-hiu imut. Ada suara Kahaya manggil-manggil dia. Gak lama Sep juga nongol. Seneng pisan si ayangnya bisa selamat. Di sini juga mereka menemukan Hapir yang terluka parah. Lin nyoba nenangin si Hapir. Dia pikir bantuan sebentar lagi akan datang. Mereka lupa transpondernya itu mati. Gak akan ada yang tahu mereka di sini. Switch on. Satu-satunya cara Hapir nyuruh mereka untuk menyalakan LGBT. Anjing salah. ILT di pesawatnya. ILT itu adalah sebuah pemancar sinyal darurat yang ada di atas pesawat itu. Jadi kalau terjadi kecelakaan perangkat ini, fungsinya buat ngirim sinyal bahaya agar bisa terlacak lokasinya gitu Aji. No, stay with me. No. Kahaya langsung gancang mengambil kacamata renang dan sama tali biar cenah perahu mereka henteu palit terbawa angin. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, si Hapir nyebut persediaan katanya ada di Teluk. Nah ini apa maksudnya? Silin masih belum ngerti apa yang dimaksud si Hapir ini. Kahaya pun temukan rakit, ya bisa buat mendayung untuk pergi dari tengah laut ini.
mereka baru sadar jasadnya si Hapir udah dikerelep. Dan di sini si Sep juga mencoba berenang ke teluk itu sendirian. Miwanian cenah. Si Lin pun langsung menyusulnya karena nggak mau jauh-jauh sama Ayang cenah. Tiba-tiba hiu imut datang ke arah mereka. Seb! I'll be right back. No, Seb, wait! Seb! I thought we said we were gonna stay together! Si Sep akhirnya dicapluk sama hiu-hiu itu sampai mati, sehingga membuat Lin jadi sedih karena harus lihat ayangnya itu dimakan hiu. Dan hiu itu pun balik lagi ke arah si Lin. Swim! No, you're not tired. Come on, move! Lin pun berusaha dan kerja keras agar kakinya itu nggak dicapluk sama hiu-hiu imut tersebut. Dan si Lin di sini melakukan hal yang sangat pintar di luar Nurul gerak, sampai dia pun berhasil selamat dari hiu-hiu itu. Sekarang tinggal mereka berdua yang tersisa. Mau tidak mau mereka harus menyalakan pemancar yang ada di dasar laut dalam waktu 1 jam. I saw some of our gear floating around. Kalaupun pemancar itu tidak berhasil menyala, mereka mencoba untuk menuju teluk itu. Mereka mengumpulkan perlengkapan alat-alat untuk persiapan. Dan di sini pas si Cahaya sedang mengambil barang yang jatuh ke air, tiba-tiba perahu karet mereka pun dihedden oleh hiu itu sampai mereka terjatuh. Cahaya pun akhirnya mati dimakan hiu tersebut. Hang on! Lindsay! Back to the raft! Dan kini tinggal dia sendirian, yang tersisa udah sendirian di tengah laut pula. Si Lin melihat ada speedboat dari jauh, namun sayangnya mereka tidak melihatnya. Mereka pergi begitu saja. Mungkin setelah berabad-abad dia mikir, dia akhirnya memberanikan diri menyelam untuk menyalakan pemancar yang ada di serpihan pesawat itu. Si Lin menemukan pemancarnya dan langsung dinyalakan. Namun di sini hiu-hiu imut itu datang kembali. Dan untung saja si Lin menemukan apa itu kembang api gitu yang ngebuat hiu-hiu itu pergi ketakutan. Dan dia pun langsung menuju perahu karet lagi. Dengan wajah yang lesu, leles lungse, si Lin harus terpaksa mendayung untuk menuju ke teluk itu. Dan di sini si Lin yang rada atoh saeutik menemukan temannya yang pas diangkat ternyata tinggal badan yang tersisa. Si Lin mulai merasa takut dan putus asa, bahkan sampai membuat vlog terakhirnya. Berharap ketika dia tidak selamat, ada orang yang menemukan GoPro ini. A plane carrying my sister and our friends crashed. Udah putus asa, berpikir untuk bunuh diri, tapi gak jadi, si nyeri cenah. Akhirnya dia berusaha untuk mendekati teluk itu. Hiu-hiu imut itu tidak ada henti-hentinya gerak ngejar si Lin, sampai perahu karetnya pun kempes gara-gara digigit sama hiu imut tersebut. Dan Lin berenang dengan sekuat tenaga menuju rakit yang ada di situ. Ternyata ucap Hapir itu benar. Di sini ada persediaan, ada HT juga untuk meminta tolong. Tapi sayangnya nggak ada yang jawab, seru yang bohong. Anybody? Selain itu juga dia nemu pistol suap anu sok ditembakeun ka luhur geuning. Si Lin bingung dan parusing harus bagaimana lagi cenah. Ketika sedang melamun,
Si Lin lihat ada kakaknya sedang ngambang. Oh my god. Namun kakaknya cedera dengan kakinya yang patah. Lin mencoba menggunakan tali agar kakaknya bisa kerakit itu sebelum hiu-hiu imut itu mengambeknya. Dan benar saja, tiba-tiba hiu itu menyerang mereka. Di sini si Patch rewas. Begitu dikasih tahu kalau yang lain tidak ada yang selamat. Ketika sedang mengobati kaki kakaknya, tiba-tiba HT itu berbunyi dan menyuruh mereka tunggu di situ. Dia akan meminta bantuan. Pas si Lin ngasih tahu kalau di sini terdapat hiu-hiu imut, mereka malah mencari perkara sama hiu-hiu tersebut. Dan salah satu dari mereka pun terjatuh ke air dan langsung dicapluklah mereka. Mereka balaringung gimana caranya pergi dari sana. Sementara speedboat itu jaraknya lumayan jauh untuk bisa sampai ke sana. Hanya ada satu cara, mereka harus ngebunuh hiu-hiunya dulu. Sedangkan di sana cuma ada bensin dan pistol suar. Tidak mungkin membakar hiu, sedangkan hiu hidup di dalam air. Lalu Patch kepikiran cara lain. Dia mengikat tali ke sebuah batu besar yang udah oyag yang ada di karang itu. Jadi ketika pas hiu posisinya ada di bawah itu, batu itu langsung dijatuhkan tepat di hulunya hiu tersebut. Percobaan pertama gagal. Yang ada malah si Lin hampir dicapluk gerak. Mencoba cara yang kedua, Lin langsung nyemplung ke air untuk mancing hiunya agar berada tepat di bawah batu tersebut. Dan cara itu berhasil membunuh satu hiu. Get up here! Patch mempunyai cara yang lain juga, menggunakan tabung oksigen yang masih penuh karena dia pernah lihat ketika ada seseorang memukul katup tabungnya, tekanan gasnya itu sangat kuat. Mungkin ini bisa jadi senjata untuk membunuh hiu. Tiba-tiba si Lin melihat ada pistol tombak punya orang yang dicaplok tadi. Tanpa aba-aba, si Lin pun langsung berenang untuk mengambil senjatanya. Ketika mau naik ke rakit, hiu itu hampir mencapluknya. Si Patch langsung lompat gerak dan menusuk-nusuki kepala hiunya, merenkehel dan emosi. Namun hiu yang satunya datang membuat kakinya si Patch dicapluk. Untung saja masih bisa selamat, masih untung Kenny. Namun kaki dua-duanya si Patch terluka dan tuh bisa kukumaha. Si Patch udah gak kuat, akhirnya dia pun meninggal alias maut. Di sini Lin terus mencoba perlawanan untuk bisa membunuh hiu-hiu itu. Dan dia berhasil menembaki tombaknya tepat di sungutnya hiu itu. Alhasil hiunya pun langsung ngebleduk. Hiu yang satunya lagi malah memakan mayatnya si Patch. Ini kesempatan si Lin untuk pergi berenang menuju speedboat itu. Akhirnya si Lin pun berhasil menaiki speedboatnya. Namun sayang speedboatnya tidak bisa menyala dan mencoba menghubungi siapa saja, masih saja gagal. Mungkin udah tunduh kali ya, si Lin langsung ngajoprak. Tiba-tiba si Lin ngorejat. Dia baru sadar ternyata di sini ada tabung gas yang mungkin bisa dijadikan senjata seperti apa yang sudah dikatakan kakaknya tadi. Tank. Dia langsung berpikir, segala cara dia lakukan. Dan akhirnya si Lin berhasil membunuh hiu yang terakhir itu guys.
6 bulan kemudian, 6 bulan deui. Di akhir cerita, Lin sedang membuat video untuk memberitahu kalau pemilik channel YouTube ini sangat peduli sama subscribernya mereka. Mereka selalu berusaha membuat konten semenarik mungkin. Oleh karena itu, Lin memutuskan kalau dia bakal melanjutkan channel YouTube ini, guys. Oke, selesai. Dan dari film ini menyimpulkan, buatlah konten semenarik mungkin meskipun nyawa jadi taruhan, yang penting penonton bisa menikmatinya. Ya, saya dari Pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye Sobat Ai.